Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Reza Fania, NIM 210304098, kelas 3 Rek A MGT 2. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencari analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Nah, yang pertama saya akan mencari statistik deskriptif. Nah, di sini saya sudah membuka SPSS dan Excel-nya. Yang pertama saya akan mengisi variabel view. Variabel view ini tergantung dari tabulasi di data penelitian yang ini. Di sini penelitiannya ada 3 variabel ya. Variabel 1, 2, dan 3. Masing-masing variabel ini mempunyai 6 pernyataan. 6 pernyataan dan 78 responden. Di sini saya akan memasukkan label ini ke kolom pernyataan di SPSS yang di name. Di sini kita akan ketik x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5. Tapi di sini saya akan menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan di sini di Excel. Dengan cara saya akan mengklik di bagian x1.1, lalu saya blok dan saya copy. Saya akan klik kanan, klik paste special, klik transpose, klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Lalu saya bakal copy, saya bakal pindahin ke SPS di kolom name-nya, dan lalu saya paste. Nah, di sini sudah muncul semua. Lalu saya akan memasukkan label X1-nya, yaitu kualitas sistem informasi. Dan di X2-nya kualitas layanan sistem informasi. Dan di Y-nya kepuasan pengguna. Desimalnya bakal dibuat kosong semua. Tapi di sini saya juga bakalan pakai cara cepat. Nah, pakai cara cepat, saya bakalan buat di sini 0 dan saya blok ke bawah, lalu di copy. Lalu untuk measure-nya kita akan ubah semuanya menjadi ordinal. Nah, setelah diubah semua, measure-nya menjadi ordinal, lalu kita bakalan lihat di data view-nya.
Nah, di sini kolomnya jaraknya agak lumayan jauh ya. Jadi saya bakal merubah di kolom bagian sini jadi 3. Dan saya juga bakal pakai cara cepat. Saya bakal ngopi ini, pindahin ke sini. Lalu sekarang kita bakal lihat di data view-nya. Nah, di sini sudah nggak terlalu jauh kali ya kolom-kolomnya, jarak kolomnya. Di sini kita bakalan pindahin data dari Excel ke SPS. Kita bakalan copy dulu. Dari sini kita bakalan salin semuanya dari X11 sampai ke Y. Kita copy, lalu kita pindah di sini. Nah, lalu kita bakalan mastiin respondennya ada 78. Di sini juga 78, di sini juga 78. Setelah itu klik file, save. Kita bakalan cari di folder yang sudah dibuat tadi. Kita bakalan buat di sini input statistik deskriptif. Lalu klik save. Nah, setelah itu bakal muncul nih outputnya. Cara mengisi tabel deskriptif yaitu kita bakalan klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu kemudian pilih frequency, lalu kita bakalan pindahin variabel per variabelnya yang dimasukin ke dalam sini nih, bagian variabel pernyataannya saja kecuali yang bagian jumlahnya. Bahkan pindahin, klik OK, dan sini sudah muncul hasil outputnya. Lalu kita bakalan di X2 dan di Y nya klik analyze, deskriptif statistik, frequency, kita pindahin yang X1 nya ke kiri, lalu kita masukin yang X2 nya ke kanan, lalu klik OK, dan muncul hasilnya. Lalu kita bakal masukin yang Y nya lagi, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari output statistik deskriptifnya. Lalu kita bakalan klik file, klik save, lalu pilih folder yang tadi sudah kita buat. Jadi kita bakal buat namanya yaitu output statistik deskriptif. Lalu kita save. Nah, ini adalah hasil dari output statistik deskriptifnya. Untuk yang statistik deskriptifnya sudah selesai kita cari. Lalu ini juga udah di save ya. Ini kita close saja. Selanjutnya kita bakal masuk ke hasil uji validitas. Kita masuk ke input yang tadi ini, lalu kita bakalan nge-save dengan format baru.
masih di folder yang tadi ya. Kita masukin namanya, yaitu input validitas dan reliabilitas. Lalu save, dan bakal muncul outputnya lagi. Untuk mencari validitas, kita bakalan klik analyze, pilih correlate, pilih bivariate, lalu pindahkan pernyataan variabel kualitas sistem informasi ini dengan beserta kolom jumlahnya dari X1 sampai ke jumlah kolom kualitas sistem informasinya ke kanan. Lalu klik, pastikan semuanya sudah tercentang, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas kualitas sistem informasi. Lalu kita bakalan ngelakuin hal yang sama untuk yang Y2 nya, analyze, correlate, bivariate. X1 nya kita pindahin ke kiri, lalu kita masukin yang X2 nya ke kanan, klik OK, dan muncul hasil dari X2 nya, analyze, correlate, bivariate. Kita pindahin lagi yang X2 ke kiri, kita masukin yang Y serta kalau jumlahnya ke kanan, lalu klik OK. Nah, ini sudah semua nih hasil dari uji validitas. Lalu kita klik file, save di format yang tadi, lalu kita buat namanya output validitas dan reliabilitas. Lalu klik save. Nah, ini tadi hasil dari uji validitasnya sudah dapat ya. Kita lanjut ke selanjutnya, kita bakalan mencari hasil dari uji reliabilitas, yaitu dengan cara klik analyze, scale, reliability analysis. Kita bakalan pindahin variabel X11 nya sampai variabel X16 nya ke kanan, lalu kita bakalan isi scale labelnya dengan nama kualitas sistem informasi, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk yang kualitas sistem informasi X1 nya. Lalu kita bakal mencari yang X2 nya dengan cara yang sama, scale, reliability analysis, X1 sampai X16 nya kita pindahin ke kiri, kita masukin yang X2.1 nya sampai X2.6 nya ke kanan, lalu kita ganti lagi scale labelnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, yang X2 nya sudah muncul. Kita lakuin lagi untuk yang Y nya.
reliability analysis, kita pindahin lagi ke kanan, kita masukin yang Y1 sampai Y6 nya ke kanan. Kita ganti scale labelnya jadi kepuasan pengguna, lalu klik OK. Nah, di sini untuk yang reliability-nya sudah kita dapatkan semua. Nah, ini tadi sudah kita save ya. Nah, sudah kita save. Selanjutnya, nah gini kita bakalan close karena untuk yang selanjutnya kita tidak bakal pakai yang ini lagi. Jadi kita bakal buka SPSS yang baru lagi. Nah, di sini kita bakal masuk yang di sini kita bakalan klik variable view dulu. Kita bakalan di name x1, x2 dan y. Untuk labelnya kita bakalan ketik yang X1 nya kualitas sistem informasi, X2 nya kualitas layanan sistem informasi, dan yang Y kepuasan lalu desimalnya kita ubah 3. Setelah itu bezelnya kita ganti jadi scale. Ini bakal kita lihat data view-nya. Nah, selanjutnya kita bakal masukin data dari Excel yang bagian X1, kita copy semua sampai ke bawah. Lalu kita pindahin ke SPSS. Lalu yang X2 nya juga gitu. Kita copy, kita pindahin. Kita copy lagi, kita pindahin ke sini. Nah, setelah semua data masuk, kita pastiin lagi jumlah data yang sudah dimasukin adalah 78 responden. Lalu kita bakal save-nya dulu, klik file, save, kita masukin di folder yang tadi. Di sini kita bakal ganti namanya jadi input analisis regresi, input analisis regresi linear, lalu save. Nah, ini sudah muncul ya outputnya. Selanjutnya kita bakal masuk ke step yang pertama,
yaitu mencari tahu bagaimana persamaan regresi linear berganda dengan cara klik analyze, klik regression linear, lalu kita masukin X1 dan X2 nya ke independen dan yang Y nya ke dependen. Kita klik statistik, ini kita pastiin sudah tercentang, lalu kita checklist deskriptif dan collinearity dan grouping dan checklist, lalu klik continue. Untuk yang di plot, klik plot, klik histogram dan normal, lalu continue, terus klik save. Yang di save ini kita cuman unstandardized, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari tahap 1 mencari persamaan. Terus kita balik lagi ke input. Selanjutnya yaitu uji normalitas, yaitu dengan cara klik analyze, klik non-parametric test, legacy dialog, run sample QS, lalu masukkan unstandardized ke kanan, lalu klik OK, dan ini adalah hasil dari uji normalitas. Selanjutnya kita balik lagi ke input, kita masuk ke step 3, yaitu hasil uji heteroskedastisitas, yaitu klik transform, compute variable, lalu kita masukkan di target variabelnya ABS, underscore res Y, lalu kita klik di sini. Setelah itu kita klik all, klik ABS, lalu kita masukkan unstandardized, lalu klik OK. Nah, di hasil kita mengklik tadi bakalan muncul kolom baru, yaitu ABS underscore SY. Selanjutnya kita bakal mencari yang ini. Kita klik analyze, lalu regression linear, lalu kita bakalan mengganti dependennya dengan absolute resi ke dependen. Nah, ini tetap nggak diubah. Terus yang statistiknya bakal kita deskriptifnya kita matiin centangnya, dan collinearity-nya juga kita matiin centangnya, durbinnya juga, SPC juga, dan continue. Di plots-nya kita bakalan masukin di Y-nya yang ini. Di X-nya kita bakal masukin separate. Di histogramnya kita matiin dan kita continue. Lalu di save-nya kita bakal matiin unstandardized-nya, lalu continue lagi. Setelah itu kita klik OK. Nah, bakalan keluar hasilnya. Lalu kita bakalan save
outputnya. Di format yang tadi. Kita bakal buat output analisis regresi berganda. Kita save. Itu tadi adalah hasil uji praktik regresi linear berganda. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video praktek regresi linier berganda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.